Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Bu Evi di pelajaran tematik kelas 3. Kali ini kita akan belajar tema 3, subtema yang kedua. Karena kemarin kita sudah belajar mengenai tema 3 yang subtema 1 tentang apa? Masih ingat? Tentang sifat-sifat atau wujud benda. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran tema 3, subtema yang ketiga, kita berdoa seperti biasa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Untuk tematik kelas 3, diharapkan materi bahasa Indonesia siswa dapat mengidentifikasi informasi tentang perubahan wujud benda mencair. Kemudian siswa juga dapat menuliskan informasi tentang perubahan wujud benda sesuai dengan hasil percobaan. Untuk materi ajar matematika, diharapkan siswa mampu mengidentifikasi satuan baku untuk mengukur berat. Kemudian siswa juga harus mampu menyelesaikan masalah sehari-hari terkait satuan berat. Kemudian untuk materi SBDB, siswa mampu mengidentifikasi unsur-unsur dalam gambar. Yang terakhir, siswa juga harus mampu menyajikan sebuah hasil karya seni rupa. Untuk materi bahasa Indonesia, kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Jadi benda akan berubah wujudnya ketika terjadi gejala perubahan pada suatu benda tersebut akibat perubahan suhu di sekitarnya. Misalkan suhu tinggi di sekitarnya akan mempengaruhi perubahan bentuk benda tersebut. Jadi benda akan berubah wujudnya, ukuran, bentuk, warna, dan juga aroma dipengaruhi oleh kondisi keadaan sekitarnya. Di sini benda padat akan berubah menjadi cair jika terkena kalor atau suhu yang tinggi. Sedangkan benda cair akan berubah wujud menjadi padat atau benda padat jika dipengaruhi oleh suhu rendah di sekitarnya. Nah, di sini untuk perubahan benda mencair akan kita bahas lebih detailnya di materi berikutnya. Perubahan wujud mencair adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda padat menjadi benda cair. Agar dapat terjadi perubahan wujud mencair, maka memerlukan panas atau kalor yang mempengaruhi zat tersebut. Perubahan wujud ini juga biasa dikenal dengan istilah meleleh. Contohnya, untuk materi matematika, kita akan belajar tentang satuan baku, di mana satuan baku adalah satuan yang apabila digunakan oleh siapapun akan menghasilkan pengukuran yang sama. Pada satuan berat yang termasuk dalam satuan baku antara lain kilogram, gram, ton, ons, pon, dan kuintal. Pada satuan baku biasanya dipakai dalam perhitungan matematik. Nah, kita ambil misal untuk mengukur 1 kg gula pasir, baik digunakan oleh anak kecil maupun orang dewasa, isinya akan tetap 1 kilo. Misalkan 1 kilo satu plastik, berarti diukur oleh siapapun, dimanapun, 1 kilo gula pasir isinya adalah 1 plastik. Berbeda dengan satuan tidak baku, jika seorang ibu menggunakan 1 sendok teh gula pasir, isinya adalah 1 sendok teh. Jika diukur dengan menggunakan 1 sendok makan, berarti isinya berbeda. Jadi satuan tidak baku berbeda ukuran atau isinya dengan satuan yang lainnya.
Untuk mempertajam tentang satuan baku atau satuan tidak baku dalam pengukuran berat, perhatikan contoh dalam gambar berikut. Jika seorang ibu akan membuat kue brownies dan seorang ibu itu membutuhkan bahan-bahannya seperti berikut: 1 sendok makan baking powder, 25 gram coklat bubuk, 125 gram mentega, 25 gram maizena, 1 kg coklat bubuk. Kemudian coba kalian tuliskan satuan baku dan satuan yang tidak baku dari bahan-bahan pembuat kue tersebut. Nah, coba bersama teman-teman kalian, silahkan didiskusikan, kemudian tuliskan bagian manakah yang mengandung satuan baku untuk berat dan bagian mana sajakah bahan-bahan yang menggunakan satuan tidak baku. Nah, kalau sudah dipikirkan, silahkan dilihat di bagian jawaban. Jadi, bahan-bahan kue yang menggunakan satuan berat baku adalah 25 gram coklat bubuk, 125 gram mentega, dan 25 gram maizena serta 1 kg coklat masak atau coklat bubuk. Sedangkan bahan pembuat kue yang menggunakan satuan tidak baku hanyalah 1 sendok makan baking powder. Nah, dari sini sudah cukup jelas kan? Jadi satuan baku akan berfungsi sama dimanapun dia berada dan digunakan oleh siapapun. Memiliki ukuran berat yang sama. Namun, satuan tidak baku, dia akan berbeda-beda setiap ukurannya. Sendok makan dengan sendok teh memiliki berat yang berbeda. Sudah cukup jelas ya? Setelah kita mempelajari tentang satuan baku dalam mengukur berat, kemudian mempelajari tentang perubahan wujud benda-benda mencair, sekarang kita akan belajar tentang unsur-unsur dalam gambar. Dalam membuat sebuah gambar, supaya gambar itu terlihat lebih menarik dan indah, jadi kita harus memperhatikan betul-betul yang disebut unsur gambar. Jadi dalam sebuah gambar pasti ada yang namanya garis, bentuk, warna, gelap terang, ataupun hiasan. Jadi yang kita akan bahas kali ini adalah garis, bentuk, dan warna. Garis diistilahkan sebagai garis adalah bentuk batas terluar dari sebuah gambar itu sendiri. Jadi gambar itu merupakan bagian susunan dari garis, dan yang paling luar dari gambar itu adalah garis. Dan garis itu sendiri memiliki berbagai bentuk. Di antaranya ada garis lurus, garis lengkung, garis panjang, garis pendek, garis horizontal, garis vertikal, garis diagonal, dan garis putus-putus. Sehingga gambar itu sendiri akan membentuk seni yang indah dari berbagai macam garis tersebut. Yang kedua, bentuk. Bentuk istilah lainnya adalah bangun. Jadi bentuk berarti bangun. Bangun di sini memiliki dua bagian atau dua macam atau dua dimensi. Dimensi 2 atau bangun dimensi 2 adalah bangun yang hanya memiliki panjang dan lebar, tidak memiliki ruangan. Seperti contohnya, bangun segitiga, bangun segi 4, trapesium, lingkaran, dan sebagainya. Sedangkan bangun yang memiliki panjang, lebar, dan juga tinggi, dia memiliki ruangan disebut sebagai dimensi 3 atau bangun ruang. Contohnya seperti bangun 3 dimensi seperti limas, prisma, kerucut, bola, kubus, atau balok. Ciri-cirinya adalah bangun tersebut memiliki ruangan. Jadi memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Sedangkan yang ketiga,
unsur dalam gambar yang sangat penting yaitu warna. Warna di sini merupakan unsur yang paling penting karena warna itu memiliki daya tarik terhadap gambar. Gambar akan sangat menarik jika menggunakan perpaduan warna yang bagus. Warna sendiri adalah sebuah perpaduan dari warna pokok. Jadi adanya berbagai macam warna adalah perpaduan dari warna pokok yang hanya 3 warna, yaitu merah, biru, dan kuning. Adanya warna pink, orange, ungu, hijau itu merupakan perpaduan dari ketiga warna tersebut dan disebut sebagai istilah warna sekunder. Sedangkan warna sekunder dipadu dengan warna sekunder yang lainnya akan menghasilkan warna baru seperti warna ungu atau warna gold dan lain-lainnya. Itu merupakan perpaduan dari warna sekunder yang disebut sebagai warna tersier. Baiklah, untuk unsur-unsur gambar kita sementara untuk membahas itu saja. Untuk lain waktu kita akan bahas lebih lanjut lagi. Yang jelas, dalam membuat sebuah gambar, hal yang paling utama adalah jangan melupakan unsur-unsur gambar itu sendiri. Nah, dari sini sekian, semoga bermanfaat. Nah, kita sudah mempelajari materi kita hari ini, pembelajaran 3 subtema 3 pada pembelajaran 1, Bahasa Indonesia tentang perubahan wujud benda, kemudian matematika tentang satuan baku untuk mengukur berat suatu benda, dan juga SPDB mengenai unsur-unsur dalam gambar. Jadi, kesimpulannya, untuk materi bahasa Indonesia, perubahan wujud benda adalah bermacam-macam. Sedangkan mencair adalah perubahan wujud dari benda padat menjadi cair. Untuk matematika, satuan baku adalah satuan yang sama digunakan untuk semua orang. Dalam mengukur berat, kita menggunakan satuan kilogram, ons, kuintal, ton, dan sebagainya. Untuk materi SPDB, dalam menggambar sebuah karya seni rupa, unsur dalam sebuah gambar ada 3 poin yang utama, yaitu warna, kemudian garis, dan kemudian bentuk. Jadi ketiganya harus ada dalam sebuah gambar. Nah, untuk memperkuat pemahaman atau mempertajam pemahaman kalian, silahkan kerjakan soal-soal pada lembar kerja siswa yang sudah disediakan. Semoga materi ini bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.